Biru-biru ada, serigala ada. Ibu guru, bisa enggak dijelaskan terkait produk yang ada di sekolahnya Ibu? Terima kasih sebelumnya. Jadi di TK Warda, terutama di Kota Warda ini, saya sebagai kepala sekolah penggerak ditugasi Kemdikbudristek itu untuk menerapkan kurikulum merdeka. Nah, di kurikulum merdeka itu ada intrakurikuler sama P5. Nah, di kita karena sudah 1 tahun pelaksanaan kurikulum merdeka, intrakurikulernya dan juga P5 itu sudah terlaksana dengan baik. Dilihat dari apa? Bukan hanya dari produknya, tapi dari karakter yang kita kembangkan ke anak-anak. Jadi di kita produk itu adalah bonus bagi kita untuk anak-anak. Yang kita kembangkan adalah karakternya. Terbukti dari apa? Contoh, di kurikulum merdeka itu kita harus mengembangkan literasi. Literasi anaknya itu bukan hanya menggambar tapi bercerita. Nah, di kita setiap hari mereka akan diajarkan bagaimana menggambar bebas. Silakan menggambar bebas kemudian menceritakannya. Nah, di situ tadi kelihatan bahwa pertama coretan sampai dalam bentuk jadi gambar apapun itu kita pamerkan. Ini kita ingin menunjukkan ke wali murid bahwa anak-anak itu bukan baca tulis dan hitung di usia PAUD, tapi bagaimana mereka berkarakter itu sejak dini. Kemudian produk-produknya juga sama. Ini loh produknya, bukan hanya bentuk jadi figura atau yang lainnya, tapi gambar coretan itu juga produk dari mereka. Termasuk karakter-karakter yang ada di mereka yang dikembangkan di sekolah maupun di kemudian yang P5 kita ambil 2 tema. Yang pertama aku sayang bumi di semester 1, yang kedua adalah aku dan kerjasama dan kreativitas. Yang pertama adalah ekobrik hasilnya, cuman yang hasil karakter itu pembiasaan bagaimana mereka tahu membedakan mana sampah organik anorganik. Kemudian mereka juga bisa aware terhadap lingkungannya, baik rumah maupun sekolah, bahwa kita nggak boleh buang sampah sembarangan. Itu yang kita sasar sebenarnya. Nah, ekobriknya adalah bonus bahwa mereka kita kerjasama dengan orang tua membersihkan sampah di rumah, plastik, menjemur, dibawakan setiap hari ke sekolah, mereka memotong dan masukkan ke botol itu tadi. Itu adalah bonus yang akhirnya kita jadikan kursi, meja, seperti itu. Yang kedua, yang kerjasama dan kreativitas itu mereka kita ajarkan literasi finansial. Mereka kita ajarkan bagaimana membedakan mana kebutuhan dan keinginan. Selama ini kan apa yang tak inginkan yaitu yang tak beli. Mereka tidak tahu mana kebutuhan, mana keinginan, dan mana donasi. Tabungan itu yang kita pamerkan 3 macam, keinginan, kebutuhan, dan donasi. Jadi mereka setiap hari dibawakan uang oleh orang tuanya, kemudian mereka memilih sendiri berapa yang harus tak masukkan ke celengan donasi, berapa yang keinginan, berapa yang kebutuhan. Sebelum itu semua kita ajarkan bagaimana membedakan keinginan dan kebutuhan. Itu yang kita lakukan. Makanya gelar produk kali ini biar masyarakat dan juga orang tua tahu bahwa ini loh hasil putra-putri kita. Mereka itu nggak harus dituntut baca tulis hitung, tapi mereka kreativitas yang kita kembangkan di sini itu harus kita hargai bersama. Ini kan kerajinan tangan, Bu ya? Iya. Ada berapa macam dari produk anak-anak ini? Kalau macamnya sangat banyak, karena di Kurikulum Merdeka kan keberagaman hasil karya mereka itu harus kita hargai semuanya. Misal, satu hari itu ragam mainnya ada 3, tapi satu anak itu bisa 1 saja, 2 saja, dan satu anak dengan anak yang lain akan berbeda hasilnya. Itu kita hargai semuanya, bahwa satu anak dengan anak yang lain itu produknya tidak harus sama, dan jumlahnya juga nggak harus sama, tergantung dari kemampuan mereka masing-masing. Itu yang dikumpulkan. Mereka seperti ini sudah berlangsung berapa tahun? Dari tahun 2012 kita sudah mengadakan gelar produk. Kita dari dulu mengatakan itu gelar produk, tapi kalau sekarang ada gelar produk intra dan B5. Kalau dulu intra saja, nggak ada B5 ya. Jadi profil pelajar Pancasila sekarang kan baru, jadi kita tambahi gelar produknya intra dan B5. Terus terkait kegiatan ini ada enggak kendala? Kalau kendalanya alhamdulillah sejauh ini tidak, karena kita kemitraan dengan orang tua yang kita kembangkan. Jadi semua pameran itu yang menyiapkan adalah orang tua dan bu guru. Jadi kemitraan yang kita kembangkan, kita mulai dari ajaran baru
kita sosialisasikan bahwa setiap kelas harus punya paguyuban. Paguyuban itu yang akan jadikan tangan kanan kita untuk menginformasikan ke wali murid yang lain. Jadi kita sering sekali manggil paguyuban untuk rapat dengan kita, misal ada kegiatan ini, sumbangsi terhadap kita seperti apa, kemudian apa yang bisa kita lakukan bareng-bareng. Nah itu terjadi, dan alhamdulillah sejauh ini wali muridnya selalu kompak, terbukti dengan hasil karya yang ditampilkan hari ini tuh. Mulai kemarin pagi sampai subuh tadi mereka masih menata hasil karyanya putra-putrinya. Mungkin ada pesan yang mau disampaikan kepada wali murid atau anak-anaknya? Pesan untuk wali murid bahwa kami sebagai penyelenggara sekolah Al-Wardah berterima kasih atas kerjasama wali murid. Yang kedua, jangan berhenti untuk mengembangkan kreativitas dan potensi anak-anak. Oke Bu, terima kasih.